anak usia 6 sampai 12. Mencegah anak putus sekolah. Menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar dia bisa melanjutkan kembali. Tujuannya sudah sangat jelas. Lingkupannya hanya seputar dunia pendidikan, tidak dunia ekonomi. Nah, prinsipnya pelaksanaan PP adalah efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat. Semuanya definisinya sama. Ya. Jadi kalau efisien itu seperti apa, efektivitas itu seperti apa, itu definisinya sama. Ya. Dengan definisi-definisi yang lain. Prioritas penerima PIP, ya ini prioritasnya. Siapa yang diprioritaskan untuk menerima PIP? Peserta didik pemegang KIP yaitu hasil pemadanan terkini data PD yang tercatat di Dapodik dengan DTKS dari Kemensos. Jadi kaitannya data Dapodik di matchingkan dengan data yang ada di Dinas Sosial. Kenapa ada rekomendasi dari sekolah? Ya itu tadi, data yang ada di Dapodik harus berdampingan data dengan data yang ada di Dinas Sosial. Jadi tidak boleh berbeda, harus sama. Peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus. Nah, ini kriterianya. Dari keluarga peserta PKH. Keluarga peserta PKH berarti keluarganya sudah mendapat kartu PKH dari Dinas Sosial. Berarti yang megang siapa? Kepala keluarganya, bukan siswanya. Ya, jadi kepala keluarganya memiliki PKH, itu sudah langsung otomatis. Jika mereka mengajukan, datang ke sekolah, langsung buatkan rekomendasinya ke Dinas Sosial untuk mengajukan pembuatan KIP. Atas nama siapa? Atas nama siswa tersebut. Ya, tapi sudah memegang KIP atas nama kepala keluarga. Terus yang kedua, pemegang kartu keluarga sejahtera. Sama ya, PKH juga. Yang ketiga, berstatus yatim piatu, yatim dari sekolah atau panti sosial. Nah, yang seperti ini harus pihak sekolah mencari data secara langsung dengan laporan RT RW setempat. Jadi nanti keterangannya ada keterangan dari TRW setempat, sekolah membuatkan rekomendasi baru diajukan ke Dinas Sosial. Yang terkena dampak bencana alam ini juga sama, berarti pihak sekolah juga harus mendata bahwa keluarga ini atau siswa ini dia kena terdampak bencana alam atau tidak. Diharapkan kembali bersekolah berarti siswa yang memang sudah tidak mau sekolah. Ada kejadian di ibu bapak, di sekolah ibu bapak yang siswanya tidak mau sekolah lagi? Ada. Nah, itu data tersebut harus disampaikan ke Dinas Sosial. Biar nanti dicari solusinya. Kendalanya apa dia tidak mau sekolah? Nanti bisa dianalisa. Kelainan fisik atau disabilitas korban musibah dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, daerah konflik, keluarga terpidana, lembaga pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 saudara. Sebenarnya banyak sekali ya kesempatannya nih. Kalau kita lihat persyaratan di sini yang bisa mendapatkan KIP itu mudah sekali. Intinya orang tua tahu siapa saja atau kriteria apa saja yang bisa mendapatkan KIP. Banyak sekali di sini. Ya, jadi informasi ini sangat penting menurut saya untuk sampai ke orang tua. Ya nanti kan kalau di sekolah mungkin ada kegiatan Zoom dengan orang tua. Selama ini dilaksanakan ibu bapak? Iya. Nah itu bisa disampaikan. Nanti data ini boleh di-copy atau saya kasih ke salah satu orang nanti disebarkan, silakan. Ya. Ya, biar nanti ibu bapak bisa mempelajari lebih lanjut
bisa sampai ke orang tua masing-masing. Nah, ini besaran bantuan PIP-nya ya. SD, SDLB atau paket A. Jadi pencairannya di semester genap dulu baru semester ganjil. Kalau di semester genap untuk kelas 6 berjumlah 225.000. Untuk kelas 1 sampai kelas 5 450.000. Ya, untuk semester ganjilnya sama ya. Kalau semester ganjilnya terbalik. Yang kelas 1-nya ini SD ya, 225 dan kelas 2 sampai 6-nya 450. Jadi yang membedakan itu kalau semester genap itu untuk kelas 6 yang lebih kecilnya, kalau semester ganjil untuk kelas 1 yang lebih kecilnya. 2 sampai 5-nya sama dapatnya. Nah, untuk SMP nih, kalau untuk SMP yang kelas 9 375, yang semester genap, dan yang semester ganjilnya untuk kelas 7 yang 375. Dari kelas 8 dan kelas 7 di semester genap 750 dan semester ganjil kelas 8 9 750. Itu kisaran besarannya. Yang tadi saya sampaikan peruntukannya untuk apa? Nanti lebih rincinya. Begitupun SMA dan SMK, kita lewat saja ya. Nah, ini dia peruntukannya untuk apa saja. Yang pertama, membeli buku dan alat tulis. Kalau di sekolah ibu bapak seumpamanya menyediakan buku paket, ini boleh menggunakan uang ini. Atau akses layanan pendidikan lain semuanya belum bayar SPP, boleh diambil dari KIP. Kan akses pelayanan pendidikan. Terus membeli seragam. Selanjutnya membiayai transportasi, uang saku atau uang jajan siswa, biaya kursus les atau tambahan yang lain, biaya praktik tambahan biasanya di SMA SMK-nya. Ya. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi di kursus, di les itu boleh menggunakan dana KIP atau PIP. Jadi jelas kalau KIP dan PIP itu digunakan untuk kebutuhan dapur, ya salah. Giliran membayar SPP enggak, tidak terbayar, padahal ada penyaluran anggaran biaya dari negara untuk PIP dan KIP. Ini pelaksana program PIP Dikdasmen. Kecil banget ya Pak, kelihatan nggak Pak? Tingkat pusat, Puslapdik dan bank penyalur. Ya. Jadi data secara umum ya, dan bank penyalurnya. Tingkat provinsi, ketua pelaksana, anggota pelaksananya adalah PIP SMA, PIPA SMK ya, dan PIP pendidikan khusus untuk tingkat provinsi. Jelas ya, karena kalau untuk provinsi itu memang SMA, SMK dan apa tadi, pendidikan khusus atau inklusi sebenarnya ya, itu tarifnya dengan oleh provinsi. Tingkat kota atau kabupaten, ketua pelaksananya, anggota pelaksananya adalah PIP SD, PIP SMP dan PIP kesetaraan atau paket. Jadi memang udah sama ya, antara pusat, provinsi, kota, kabupaten sudah ada pembagian-pembagiannya. Jadi kalau anak SMA atau bukan kesetaraan itu ya bukan di kota ya, berarti di provinsi. Tapi kalau SD, SMP, kesetaraan atau paket itu adanya di kota, kabupaten. Pencairannya juga sama. Nah, ini mekanisme usulan dan penetapan penerima berdasarkan DTKS, berarti dari dinas sosial terkait. Ya. DTKS Kemensos ya, harus matching dengan data Dapodik di Kemendikbud. Berarti ibu bapak ada operator di sini atau operator semua? Operator Operator ya. Berarti nanti datanya harus benar-benar fix
tidak boleh salah. Karena ketika mengajukan ke dinas sosial tetapi di dapodiknya anak yang tidak termasuk mendapatkan KIP, itu tidak akan bisa dikeluarkan kartunya. Jadi ketika anak mengajukan nih atau bertanya ke sekolah, Pak saya ingin mendapatkan KIP, pasti kan balik bertanya, dasarnya apa memang untuk bisa mengajukan PIP? Kemarin suami saya, semuanya ibunya, kena PHK, masuk tidak ibu bapak? Masuk. Masuk, berarti diubah nanti di data dapodiknya bahwa pekerjaan orang tuanya tidak ada pekerjaan karena terdampak tadi pemutusan pekerjaan. Jadi pekerjaan orang tuanya pun harus diupdate di dapodik. Cuman yang jadi permasalahannya, update dapodik kan tidak setiap saat Bapak ya. Ya. Nah itu yang jadi permasalahan. Tapi minimal datanya sudah kita betulkan. Kalau ada orang tua yang ingin mengajukan untuk menerima KIP atau PIP, jadi ditanya dulu kasusnya apa nih, kok ibu atau bapak mengajukan KIP atau PIP anaknya. Kalau semuanya tadi masuk ke dalam kriteria, masukkan, diubah di dapodiknya. Karena kalau tidak di dapodiknya, tidak diubah, sampai nangis pun tuh orang tua nggak akan dapat. Karena sudah jelas di sini mekanismenya, DTKS Kemensos harus sama dengan dapodik Kemendikbud. Siapa yang mengelola dapodik? Ya sekolah masing-masing. Dalam hal ini operator yang harus mengubah datanya disesuaikan dengan kebutuhan. Pemadanan ini dimatchingkan ya, datanya sudah sama atau belum. Data dinas sosial dengan data dapodik sudah sama atau belum. Kalau sudah sama akan terbit SKPIP dan punya memiliki kartu.